Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi di perjalanan mau menuju ke rumah ya. Kali ini kita mau ngonten, teman-teman, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ya, banyak dari YouTube itu, Om. Banyak dari YouTube kan. Dari YouTube kita tuh banyak yang nanya tentang mobil listrik, karena memang dia mau beralih. Dia tuh baru beralih dari mobil ICE ya, dari mobil ICE engine, dia mau ke mobil listrik. Nah, mungkin dia ngeliat di YouTube, terus mampir ke channel saya gitu kan. Karena saya memang ada mungkin menurut dia ada experience ya, pakai Air EV, pakai Netavi, pakai Omoda E5 gitu kan. Jadinya banyak nanya lah gitu, teman-teman. Nah, dibanding saya ngetikin satu-satu ngebalesin, kayaknya lebih baik saya buatin aja kontennya. Kebenaran ini hari libur, santai. Jadi yaudah kita ngevlog bikin bantuan itu aja Om Randy. Siap, Om. Oke. Nah, jadi kita minta bantu Om Randy untuk listing nanti pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ada di YouTube. Nanti kita jabarkan. Dijabarin aja, nanti saya jawabin aja ya. Tapi itu juga yang saya tahu ya, berdasarkan pengalaman saya menggunakan 3 mobil listrik yang berbeda, teman-teman. Nanti saya kasih tahu lah kelemahannya apa, kekurangannya apa, atau baiknya seperti apa, peruntukannya untuk apa gitu. Karena memang mobil listrik itu ya tergantung kebutuhan juga ya. Kalau teman-teman kebutuhannya hanya untuk dalam kota atau sesekali sering keluar kota, itu bebas aja gitu. Jadi nanti kita coba klasifikasikan lah ya, atau budgeting ya, berdasarkan budgeting juga teman-teman budgetnya seperti apa gitu. Tapi yang jelas banyak banget yang nanya itu karena dia memang baru pengen beli mobil listrik gitu ya. Entah dia dari mobil biasa ke mobil listrik. Betul, dari mobil engine, bensin, atau dia baru mau ganti ke mobil listrik. Entah mau jadi mobil kedua atau mobil engine-nya mau dijual, terus mau ganti ke mobil listrik. Nah gitu, teman-teman. Jadi kebetulan udah mau sampai rumah, pokoknya nanti kita buat ini aja ya, vlog singkatnya aja ya, kita sembari nyantai lah gitu. Kemudian hari Minggu, hari libur gitu, teman. Oke gitu, teman-teman ya. Sebentar lagi sampai rumah, kita bikin vlog di tempat ruang makan aja lah gitu, sembari ngopi, teman-teman. Oke, Om Randy? Ya, siap. Oke, teman-teman, kita udah sampai di rumahnya Om Denny. Tadi kita pakai mobil ini nih, Wuling RV. Kebetulan ada Neta, ada Omoda nih, lagi pada ngumpul semua. Ini dia, tadi kita pakai mobil RV. Sekarang gue mau cari spot untuk buat Om Denny tanya jawab pertanyaan dari teman-teman komen YouTube. Oke, gue mau masuk, kebetulan juga hari libur nih, teman-teman. Oh, ini Neta, teman-teman. Ini Omoda. Oke, kita masuk dulu. Dan juga sepertinya rumahnya Om Denny keluarganya lagi pada liburan, jadi nggak ada di rumah. Kita cari spot dulu deh, di mana ya? Paling sini nih enaknya. Oke, gua mau atur dulu, letak tripod, nanti gua sambung lagi kalau sudah ada Om Denny ya. Teman-teman, kita tadi janji ya mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar kita. Ada yang di Instagram, ada di YouTube. Tapi kita tadi kayaknya lebih banyak di YouTube nih. Lebih banyak di YouTube. Tapi nggak mungkin semuanya ya kita jawab ya. Maksudnya karena banyak banget pertanyaan yang beda-beda nih. Kita ini udah klasifikasiin kira-kira yang umum aja lah ya. Yang umum. Kita rangkum juga. Dirangkum lah yang umum, tapi nggak banyak-banyak, teman-teman. Karena waktunya juga saya cuma ada waktu sebenarnya 1 jam, tapi nggak mungkin 1 jam dipasin karena saya mau pergi juga ternyata gitu. Karena keluarga saya lagi pada jalan dan kemudian minta jemput gitu. Jadi mau nggak mau harus jalan juga. Yaudah, oke. Teman-teman, kita mulai ya. Pertanyaannya apa yang udah dirangkum nih sama Om Randy? Oke, teman-teman, Om Denny, saya mau nanya, banyak teman-teman dari YouTube itu dia tanya tips untuk memilih mobil untuk yang beralih dari engine mesin biasa ke elektrik, Om. Itu tipsnya apa aja, Om? Jadi dari mobil bensin, sebelumnya mobil bensin, dia ke mobil listrik rencana gitu ya. Betul. Jadi gini, pertama disclaimer dulu nih teman-teman. Jadi saya seolah-olah kayak orang yang paham banget gitu ya. Enggak juga ya teman-teman. Jadi gini, pertama
intinya mungkin kalau saya membaca ya beberapa komen yang belum saya sempat balas, memang mungkin dia merasa kayak saya itu apa ya, seolah-olah saya itu paham tentang mobil listrik gitu ya, Expert gitu. atau expert enggak juga sih teman-teman gitu. Cuman memang background saya karena memang saya orang electrical, jadi ya saya ngerti sedikit-sedikit tentang mobil listrik atau tentang kelistrikan. Terus kedua, karena mungkin experience saya, pengalaman saya pakai mobil listrik juga. Pertama saya pakai Wuling REV, saya pakai Meta, terus saya pakai Omoda E5 juga gitu ya. Walaupun itu masih jauh, mobil listrik banyak banget di Indonesia ya. Tapi ya mungkin experience itu akhirnya orang banyak nanya tentang itu. Nah kalau ditanya tadi pertanyaan pertama, tipsnya ya buat orang yang baru S-engine ke elektrik ya. Gimana ya? Kalau saya tipsnya pertama disesuaikan dengan kebutuhan, intinya itu dulu. Kebutuhan ya Om ya? Ya kebutuhan. Jadi misalkan sebenarnya kamu mau beli mobil listrik itu kebutuhannya untuk apa sih gitu kan? Okay. Kalau cuman untuk daily use, pengen ke kantor atau pengen dia, makanya tujuan utamanya tuh beli mobil listrik itu untuk apa pertama itu. Nah itu tips pertama ya harus sesuai dengan kebutuhan aja intinya gitu. Karena begini, ada orang yang tiba-tiba nanya juga, Om, enakan mana Om? Omoda E5 atau Meta misalkan. Oke. Nah itu kan nggak bisa disamain ya, karena memang segmennya beda. Punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Ya semua mobil listrik pasti punya, tetapi segmennya beda. Yang satu SUV, compact SUV itu Omoda E5. Ya. Terus untuk yang Meta itu kan dia lebih ke arah crossover gitu ya, lebih ke arah sedan, misalkan begitu, sedan crossover gitu. Jadi ya memang nggak bisa dibedain teman-teman. Kalau bilang enakan mana, agak sulit menjawabnya gitu ya. Apalagi beda segmen tadi. Kalau SUV kan Anda mau bawa gajlukan juga masih oke-oke aja, karena kan suspensi didesain seperti itu misalkan gitu ya. Atau mau bawa camping, jalannya agak gronjal-gronjal, ya udah ngebut aja juga oke-oke aja. Nah, itu SUV. Tapi kalau kereta dibawa begitu ya nggak bisa. Makanya saya bilang sesuaikan kebutuhan aja. Kalau Anda cuma untuk daily use atau buat cuma warawiri komuter ke kantor apa-apa ya kita nggak tahu apa tingkat kenyamanan Anda sampai di mana gitu dengan mobil itu gitu ya. Tapi yang jelas sesuaikan kebutuhan Dan peruntukannya juga. dan peruntukan juga gitu. Misalnya saya beli mobil listrik ini cuma pengen buat ke kantor aja, warawiri kantor. Oh, ya berarti nggak perlu beli mobil yang SUV sampai harganya mahal, cukup beli yang beli yang biasa-biasa aja gitu ya, no problem gitu. Jadi saya nggak bisa jawab banyak ya, pokoknya sesuaikan kebutuhan aja. Oke, jadi gitu ya. Ya. Itu untuk poin pertama. Yang untuk yang poin kedua dari teman-teman juga dari YouTube juga nih, jenis mobil listrik apa yang cocok untuk daily use. Jadi seperti kayak kan banyak nih kalau di Jakarta itu dari rumah ke stasiun baru dia commute lah Om. Dari stasiun dia naik kereta Ya. kantor ya, atau dari rumah juga. Ya kalau itu mending pakai motor. Gitu. Tapi ini benar, jenis mobil listrik yang cocok buat daily use itu apa aja Om? Oke. Nah, jadi gini ya, teman-teman, kalau untuk daily use ya. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh yang tadi ya, dia Kopi, Om. Oke, silakan. Jadi beli mobil listrik itu memang gimana ya? Aku jelasinnya tuh agak susah-susah gampang ya. Setelah saya pakai 3 mobil ya, yang dengan karakter segmen yang berbeda-beda, satu city car gitu ya, yang REV itu kan lebih ke city car, buat komuter ini cocok. Ya walaupun Retavi juga bisa, semua mobil sih bisa dibuat komuter sehari-hari juga bisa juga. Tetapi harga kan jadi pertimbangan juga gitu kan. Saya nggak bisa bilang bahwa yang cocok tuh ini karena kadang-kadang ada beberapa orang itu yang kenyamanan nomor satu. Kenyamanan nomor satu, jadi dia nggak bisa tuh saya arahin misalkan udah REV aja, mobil kecil, mobil bentuknya kayak kaleng kerupuk begini, dia sukanya yang kekar misalkan, yang nyaman di dalamnya, dia nganggapnya REV itu nggak nyaman. Makanya sebenarnya agak sulit ya kalau kita mau bilang bahwa yang daily use itu yang cocok yang dia pakai gitu kan buat kerja misalkan atau buat dipakai sehari-hari itu yang modelnya seperti apa. Nah itu memang saya agak susah kalau pertimbangannya dari kenyamanan
itu susah ya. Jangan dari kenyamanan ya. Nah itu susah gitu maksudnya. Kalau itu ya harus beli yang mahal. Yang mahal udah pasti mahal, udah pasti nyaman tuh kan gitu ya. Ada harga pasti ada ini. Nah, ada harga pasti ada lupa gitu kan. Betul. Tapi gini, saya hanya melihatnya gini kan, kebanyakan orang jujur aja karena seringnya orang itu beli mobil listrik itu lebih ke arah efisiensi. Karena dia pengen efisiensi gitu loh. Karena emang jujur mobil listrik itu kan efisiensinya bagus banget ya dari pajaknya. Pajaknya itu ya sekarang ini masih 0 rupiah. Pajaknya tahunannya 0 rupiah dibanding mobil S engine. Mungkin S engine bisa 3 juta, 5 juta gitu kan mobilnya. Terus kedua hariannya, maksudnya kalau mobil S engine kan butuh isi BBM. BBM energinya ya. Bukan ya anggap aja untuk BBM-nya lah untuk mobil bensin ya, bahan bakarnya. Sedangkan kalau listrik kan jauh lebih murah. Gitu kan. Terus maintenance-nya. Jadi kalau misalkan harian dia pakai pasti kan mobil juga berpengaruh dengan maintenance mobilnya kan. Nah, berarti mobil itu kalau mobil listrik jauh lebih murah dibanding mobil bensin. Karena mobil bensin kayak ganti oli, ganti filter oli segala macam tuh ada lah. Ya, olinya ada, oli mesin, oli transmisi segala macam. Tapi kalau untuk di mobil listrik tuh ambil minim nggak ada. Nah, jadi orang akan lebih ke efisiensi tadi biasanya. Nah, kalau cuma ngejarnya lebih ke efisiensi, saran saya kayaknya sih lebih cocok kalau benar-benar mereka ini cuma buat komputer kerja ya. Lebih baik cari yang paling murah. Kalau dia tidak mempertimbangkan kenyamanan tadi ya, balik lagi ya. Karena kalau kenyamanan udah beda ya, ngomongnya udah beda. Tapi pertimbangan saya adalah lebih cari yang lebih paling murah aja. Paling murah itu udah pasti enak. Maksudnya pasti cocok gitu. Kalau pasti cocok, efisiensi pasti sama karena sama. Betul. Saya nggak bahas mobil-mobil lain ya, yang saya nggak pernah pakai. Saya yang pernah pakai. Yang pernah saya pakai aja ya. Misalkan kayak REV misalkan. REV ini saya pakai kan yang long range. Yang long range itu 300 kilo. Dia bisa 300 kilo. Baterainya dia itu 26,7. 26,7 kWh. Itu kalau kita ngecas REV dari 0% sampai ke 26 sampai 100% ya. Artinya 0 sampai 26,7 kWh itu kurang lebih biayanya kalau ngecas di rumah dengan 1.700 per kWh itu cuma sekitar 40-an ribuan aja. Oh, murah juga ya. Ya, 40.000 untuk jalan 300 kilo gitu ya. 40.000 300 kilo. Nah, sekarang kalau teman-teman cuma pakai buat harian kerja yang misalkan teman-teman tahu nih, kalau misalkan dari titik rumah sampai ke kantor balik lagi gitu ya, PP misalkan satu hari itu mungkin cuma sekitar 60 kilo misalkan, berangkat 30 kilo pulang 30 kilo. Nah kalau 60 kilo kan berarti kalau 300 kilo berarti kan teman-teman 5 hari sekali baru ngecas ya. Betul kan? Ya. 5 hari sekali, paling nggak 4 hari atau 5 hari sekali lah baru ngecas. Berarti kan teman-teman ya bisa dihitung dari situ gitu. Nah dikalkulasikan lah kira-kira efisiensinya seperti apa dan segala macam. Nah terus teman-teman nggak perlu ibaratnya mobil yang dengan harga mahal gitu, paham ya? Jadi nggak perlu dengan mobil yang harga, misalnya contoh gini, antara AREV kan banyak nanya AREV sama Neta om, gimana om? Ya, saya bilang kalau AREV peruntukannya udah cukup banget. Kalau misalkan anda cuma pengen di dalam kota aja untuk memutar di dalam kota itu, saya lebih saranin pakai AREV gitu. Karena apa? Ya baterainya kan kecil, 26,7 udah bisa jalan 300 kilo gitu kan. Sementara kalau kereta baterainya lebih gede, 41 kWh. Nah 41 kWh itu biayanya pasti akan lebih gede. Ya kan, biayanya pasti akan lebih gede gitu kan. Terlepas memang pasti ada kelebihan dan kelemahannya gitu kan. Tapi makanya saya selalu bilang bahwa kalau teman-teman cuma pengen sekedar buat daily use dong ya, maksudnya untuk rumah kantor hanya gitu aja tuh muter-muter lah, Jabodetabek lah gitu ya. Atau misalkan rumah teman di Surabaya, muter-muter Surabaya aja dan nggak ada kepikiran untuk keluar kota. Kalau keluar kota pakai mobil yang lain, misalkan udah cari aja REV yang paling murah, karena REV sekarang ada yang lain, ya kan, yang lain itu harganya murah banget. Harganya murah banget, kalau nggak salah sekitar 190 jutaan lah. Yang light itu short range ya? Ya short, pasti light itu dia short range. Bukan kayak punya Om Denny kan yang long range. Bukan, yang short range. Nah yang short range itu cuma 190 jutaan mungkin atau 150 juta, saya lupa lah.
itu sudah termasuk dari pemerintah, program pemerintah tuh bukan? Ya kalau nggak salah sih udah dapat subsidi lah ya, dapat subsidi. Ya. Tapi yang jelas maksud saya kan dia beli nih. Ya. Karena memang kalau yang setahu saya yang short range itu dia tidak bisa dicas dengan cepat, nggak bisa fast charging. Dia hanya bisa, bukan DC ya, lebih Bukan DC ya, bukan DC AC. tapi walaupun AC kan ada yang agak sedikit cepat tuh, yang 7 kW. Oke. Sementara kalau yang short range itu hanya bisa cuma 2,2 kW. Jadi pasti akan lebih lama gitu ya. Tapi kan nggak ada masalah kalau cuma memang dia tuh beli mobil hanya untuk pakai dicas nih, anggap 100% sekarang. Iya. Dipakai buat dalam kota aja sampai rumah dia pulang, dia tinggal cas. Tinggal tidur, maksudnya tidur ngecas gitu, ya udah cukup gitu kan. Jadi nggak perlu cocok hanya begitu aja gitu. Tapi kalau yang jadi masalah teman-teman beli air EV tapi pengennya keluar kota, Itu dia tuh. nah pengennya bisa kemana bisa, nah ini yang jadi masalah. Akhirnya dia nyusahin diri sendiri, baru ngerasain kayak waduh nggak bisa fast charging ya, nggak bisa begini ya gitu kan. Nah itu yang jadi masalah karena tujuannya tadi sesuaikan kebutuhan tadi. Oh saya kebutuhannya mobil listrik itu hanya untuk kita di kantor, rumah, beli makan, beli belanja atau apa ya, pokoknya dalam kota aja. Udah sekelas REV aja yang paling murah pun itu udah cukup. Tapi dengan catatan nggak nambah embel-embel. Wah saya mau ke puncak, wah saya mau ke Bandung. Nah kalau ada yang begitu-gitu, nah itu walaupun bisa, tapi tetap akhirnya butuh effort lebih lama di rest area di SPKLU. Nah itu yang jadi masalah. Nah tapi kalau teman-teman misalkan saya pengen yang sedikit agak lebih praktis gitu ya, jadi nggak, kalau tadi kan beli air EV aja udah cukup untuk yang lain aja nih. Kalau emang cuma buat komputer begitu aja udah cukup kan. Tapi dia pengen yang sekali tiba-tiba harus dadakan ke Bandung misalkan atau ke Cirebon. Nah mungkin baru saran saya beli mobil yang support seperti kayak Neta itu dia sudah support DC charging. Jadi DC charging itu setengah jam dicas di SPKLU aja dengan DC itu bisa udah 80%. 80% itu udah bisa jalan sampai 320 kilo. Jadi cocok seperti itu. Nah teman-teman tinggal pilih. Oh enggak, saya kalau udah mau ke Cirebon saya pakai ICE saya. Nah misalkan atau kayak mobil bensin saya yang ini, ya cocok beli yang lain aja cukup REV. Nah makanya harganya murah gitu kan, nggak cocok kan. Tapi kalau misalkan teman-teman baru beralih, tapi mobil bensinnya dijual nih, bukan mobil kedua. Jadi nggak punya backup nih. Mobil pertama itu. Mobil utama jadinya. Nah itu saran saya mungkin cari yang support DC charging. Bisa mencukupi kebutuhan untuk jarak jauh. Jarak jauh, betul. Dari use bisa dipakai. Jarak jauh juga siap, ready gitu loh. Kalau misalkan suatu saat, ayo mancal langsung ke Cirebon, misalkan ada kondangan atau apa, mobil cuma satu-satunya. Ya, contoh cari mobil yang support DC charging gitu. Nah terus teman-teman mungkin pengen punya cuma satu aja karena ganti mobil yang lama ICE-nya tadi kan, ini kan kita ngomongnya konteksnya adalah orang yang mau mengganti kan, masa transisi kan. Nah kalau teman-teman nggak punya mobil backup lagi, teman-teman cuma punya mobil satu ya, tapi bisa ke segala medan, bisa dalam kota mau keluar kota atau mau belusukan kecil-kecil tipis-tipisan mau dipakai buat camping-campingan atau yang sifatnya adventure atau ya belilah yang SUV sekalian. Nah jadi benar-benar dipasin aja sesuai kebutuhan tadi, makanya saya bilang. Nah itu yang menurut saya teman-teman harus pahamin, karena banyak ya teman-teman ya. Jadi saya ngeliatnya gini ya, nggak tahu kenapa orang biasanya yang udah pakai mobil listrik itu pasti jarang ada yang mau beli mobil bensin lagi. Jadi kebanyakan udah mobil listrik pasti akan maunya beli mobil listrik karena dia merasakan hematnya, efisiensinya, torsi yang instannya, nyamannya. Jadi mereka biasanya jarang mau beralih ke mobil bensin lagi, biasanya seperti itu. Beda kalau mobil hobi ya, mobil hobi kan misalnya mobil off-road, mobil 4x4 itu beda lagi lah. Tapi biasanya kalau untuk mobil kayak passenger car-nya dia akan biasanya nanti ke listrik lagi karena dia udah merasakan kehematannya gitu ya. Nah yang saya rasain sekarang ini karena banyak banget di teman-teman di komunitas diskusi gitu ya, itu mereka malah mobil-mobil lama yang dia udah punya di rumah di garasi itu dijual-jualin. Mobil ICE-nya ya, mobil bensinnya ya, diesel. Betul, dia jual-jualin, dia ganti ke mobil yang elektrik. Nah, misalkan ya ada orang bilang, Pak, bagaimana kalau tiba-tiba saya harus ke Bali misalkan, atau kemana gitu? Iya, itu gimana tuh? Nah, kadang gini sih teman-teman, makanya teman-teman tadi kan saya udah kasih tahu ya bahwa daily use, teman-teman mau migrasi sesuai dengan kebutuhan tadi. Contoh gini dulu deh, saya mau kasih tahu dulu gini.
sekarang kalau misalkan Om Randy sendiri nih, Om Randy sendiri tahu dong selama 1 tahun nih Om Randy itu kerja kan di Jakarta, Iya. muter-muter Jakarta, bolak-balik kantor gitu ya. Paling kalau main-main pun Sabtu Minggu ya paling seputaran Jabodetabek aja gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan Om Randy tahu selama 1 tahun itu saya paling untuk keluar kota, misalkan pulang kampung, Om Randy misalkan kampungnya Malang misalkan gitu ya. Nah, Om Randy mau ke Jawa Timur itu bisa dihitung jari kan. Setiap tahunnya kan bisa dihitung jari, paling momen mudik, mau lebaran ya pokoknya gitu itu, tahun baru misalkan bisa dihitung jari kan. Paling nggak dua kali atau 3 kali paling. Nah, kebanyakan teman-teman itu mereka dibalik sekarang. Saya ngapain harus nyimpen mobil bensin di garasinya dia, karena dia simpan akhirnya pajak tahunannya mahal. Terus dia simpan maintenance-nya juga jadi mahal juga. Jadi buat apa gitu? Tapi kalau dia kandangin mobil listrik, tahunannya murah, kan gitu kan? Tahunannya murah. Kalau misalkan ada Dari pajak iya maksudnya pajak tahunan ya. Terus perawatannya murah. konsumsi listriknya juga. Ya itu udah pasti. Kan ini kalau ngomongin dia cuma ditaruh aja gitu loh. Oke. Nah itu kan nggak mikirin gitu kan. Jadi nggak khawatir aduh tahunannya mahal nih. Nah mereka balik, makanya dia lebih senang pelihara mobil listrik. Karena kalau pas dia momen emang harus liburan tadi ke Bali atau kemana dan dia nggak mau khawatir dengan listrik, dia tinggal sewa mobil bensin, Rental gitu. dia misalkan sewa mobil Alphard buat keluarganya dia pakai. Jadi dia sekarang dibalik, kebanyakan orang toh saya setiap hari Jabodetabek. Ya karena daily use itu Daily use-nya emang saya tinggal di Jakarta dan kerja di Jakarta. Ya udah bolak-balik aja saya di Jakarta. Ngapain saya harus mikirin ntar kalau ke Bali gimana? Ya saat gua mau ke Bali bisa dihitung dengan jari. Simpel juga. Ya gua rental aja mobil bensin. Jadi pengeluaran saya nggak banyak dibanding contoh gini. Tahunannya punya mobil Fortuner pajaknya 7 juta. Iya. Ya 7 juta buat rental aja. Iya sih. Kasarnya gitu kan, 7 juta tuh buat rental aja, kasarnya gitu kan. Nah makanya maksud saya ngelihatnya banyak sekarang pola pikir teman-teman itu ke arah sana. Jadi justru kalau dulu mau jalan jauh ya gue baru rental aja, simpelnya begitu. Rental udah dilindungi sama asuransi dan segala macam ya, jadi lebih aman. Terus kalau mobil listrik, karena dia memang pakai untuk komuter setiap hari, ya dia pikir ya gue ngapain harus mikirin punya mobil listrik yang harus bisa keluar kota misalnya gitu ya. Jadi dibalik gitu. Nah itu sering saya berdiskusi sama teman-teman di komunitas itu, dia sekarang pola pikirnya ya lebih banyak dibalik seperti itu. Berarti intinya juga sesuai kebutuhan juga Om. Iya udah pasti, ya udah pasti. Oke Om, supaya nggak lama-lama juga kan, nih ada lagi pertanyaan. Banyak teman-teman tuh bertanya tuh budgetnya mereka tuh sekitar 300 juta Om. Budget 300 juta. 300 juta. Itu apa sih mobil yang cocok untuk dibeli? Yang pasti di Indonesia Om ya, bukan di negara yang lain gitu. Mobil elektrik yang budgetnya 300 juta yang cocok. Nah, kalau budget 3 juta di Indonesia ya, kan memang kalau pertama kali kan mobil listrik itu ya memang ada Ioniq dan udah harganya 800-900an juta, 800an juta lah Ioniq ya, 800 sampai 800. Cuma 1 M lah. Ya, tapi kan nggak masuk budgetnya. Nggak pasti nggak masuk. Nggak masuk budgetnya. Terus ada lagi REV. Ya, REV itu kan ada yang long range, ada yang short range, ada yang light. Kalau yang long range itu harganya mungkin sekitar 250-an juta atau 240-an juta lah saya lupa. Tapi kan masuk tuh budgetnya. Oke. Ya, jadi berarti kalau tadi dia bilang 300 juta, ya harusnya dia bisa beli REV ya. Mau minum ya? Ya, REV. Terus Neta, yang saya punya Neta sama REV itu masuk budgetnya. Karena Neta itu dulu 370-an juta. Sekarang semenjak Neta V itu diproduksi di Indonesia, yang CK di Indonesia itu harganya turun sekitar, dapat informasi sih 290-an lah. Untuk Neta 290. Jadi dia masuk tuh budgetnya. Jadi Neta V masuk, REV masuk. Ada juga kalau nggak salah kalau nggak salah Citroen E-C3 ya, tapi Citroen E-C3 sih nggak jelas lah, nih belum tahu nih. Kalau MG Om? MG 400-an, nggak masuk juga. Ya, nggak masuk gitu teman-teman. Nah, MG nggak masuk juga. Apalagi Omoda E5, dia juga hampir 500, 400. M dia. 400 enggak, belum. Dia 458 lah. 458 ya Om. Jadi dia nggak masuk juga 300-an. Nah, yang masuk itu ya paling cuma Neta V sama
REV paling itu aja. Ya hanya itu aja yang masuk, nggak ada lagi gitu kan. Nah tapi kayak BYD, sorry om saya potong om, BYD kan banyak sekarang. Atau Bingo ya, Bingo ada tuh. Bingo juga ada, bisa juga Bingo. Tapi gini, saya kasih tahu dulu, banyak teman-teman yang apa ya, jangan sekedar cuma lihat dari budget ya gitu ya. Jadi nggak ada dari budget. Contoh gini ya, misalkan tadi udah tahu kan, dijelaskan bahwa sesuaikan kebutuhan. Kalau cuma buat komuter ke Jakarta doang, dia nggak akan berpikir untuk ke Bandung, dia nggak akan berpikir untuk Lampung, misalkan ya REV yang paling light pun, atau Ceres ya, ada juga tuh DVSK Ceres. Nah itu ya udah cukup begitu aja. Toh dia isi 100%, dia ke kantor pulang balik sampai rumah cas. Dia ke kantor pulang balik cas, atau minimal 2 hari sekali dia cas. Udah nggak ada pusing-pusingnya. Dia mau ke Bandung pakai mobil yang lain, intinya gitu ya. Nah itu udah cocok. Tapi tadi balik lagi, kalau misalkan dia pengen yang saya pengen punya mobil yang karena cuma satu tadi kan gitu om ya. Misalkan tadi cuma satu, tapi dia pengen juga untuk keluar kota ya, misalkan Bandung, Cirebon atau yang agak jauh dikit ya. Barulah yang cari yang super DC charging. Nah DC chargingnya juga, nah ini yang agak unik nih DC charging ini. Si Wuling, ini apa sih data? Si Wuling itu DC chargingnya masih GBT modelnya, baik dia yang Bingo. Dia Bingo itu udah support DC charging. Harganya juga 320-an juta kalau nggak salah, Bingo gitu kan. Nah, terus ada lagi Cloud EV yang baru, tapi itu oke lah, harganya juga belum tahu. Yang terbaru ini yang terbaru belum tahu ya harganya berapa, mungkin apakah 300-an juta atau 40 juta belum tahu. Dia juga udah support DC charging, tetapi DC chargingnya masih GBT. Masih GBT yang soketnya beda lah, nggak disupport, belum disupport oleh banyak disupport ya. Sama SPKLU belum disupport gitu ya, jadi belum banyak lah gitu. Nah terus ada lagi Neta tadi kan. Nah Neta itu dia cocok nih. Nah sebenarnya gini ya, saya melihatnya Neta itu paling apa ya, value for money lah, value for money. Terus udah cocok buat diajak kemana-mana bisa, 4 pintu pula. Jadi kalau saran saya sih kayaknya kalau teman-teman mau cari yang agak aman sedikit, lebih ke arah malah Neta V. Ya maksudnya harganya nggak begitu mahal, 4 pintu. Yang terbaru Neta V2 ini bahkan udah ada ADAS-nya, terus dia ada wiper belakangnya, konsepnya 4 pintu, nggak 2 pintu kayak REV. Harganya juga cuma 200 jutaan, masa 290 atau 299 saya nggak tahu. Sampai 300. Ya intinya nggak sampai 300 juta. Terus dari segi safety, dari segi baterai lifetime-nya juga seumur hidup juga. Jadi kalau menurut saya paling cocok kalau punya 300-an kayaknya Neta V. Kayaknya disclaimer ya teman-teman ya, Om Denny nggak dibayar sama Neta, tapi berdasarkan Om Denny pengalaman karena dia punya 3 mobil. Ya pokoknya intinya kalau pengalaman saya pengalaman ya. Ya jadi kalau bisa maksudnya Neta tuh kayaknya lebih oke karena dia satu DC chargingnya dia sudah support CCS2. Di seluruh SPKLU pasti support gitu ya, jadi nggak khawatir lagi ya. Terus pengalaman saya pun bawa Neta V ke Surabaya juga ya aman gitu, maksudnya nggak ngerasain kayak mobil listrik yang apa ya, maksudnya yang aduh kesannya lama ya di pom bensin di rest area kok sampai berjam-jam, itu enggak. Udah setengah jam udah apa namanya jalan, itu seperti kayak kita ngisi bensin aja gitu. Ngisi bensin kan kadang-kadang kita istirahat di rest area kan kencing lah, toilet lah, makan lah, sholat lah, jadi sama aja sih, jadi nggak begitu ngerasain terbebani dengan mobil listrik. Dan juga anak-anak Om Denny juga mungkin main game bisa. Ya pokoknya intinya nggak terbebani lah. Jadi kayaknya normal-normal aja bawa Neta V itu kayak ya udah gitu. Tapi mungkin kalau misalkan bawa Bingo nih misalkan ya, kalau bawa Bingo kan karena DC chargingnya itu masih GBT, masih belum bisa kemana-mana. Oke lah kalau dalam kota mungkin ada nih SPKLU yang sudah katanya kan dengar-dengar memang lagi dibangun ya, DC charging untuk GBT, tapi kan belum banyak di rest area tol itu, bahkan ya mungkin baru 1 doang atau 2 doang, jadi ya tetap masih sulit lah gitu. Misalnya kita ke Jalan Raya Lampung aja nih, ke Trans Lampung Palembang, itu CCS2 semua, sementara GBT belum ada. Jadi kalau para pengguna yang beli Bingo atau di Cloud EV atau apapun yang DC-nya GBT, jangan berharap. Ya susah gitu, kita udah beli, pengen bisa kemana-mana, ya, agak sulit pastinya. Ya agak susah. Mungkin kedepannya mungkin akan banyak ya, kita nggak tahu. Tapi
Dan Kalau CCS udah pasti karena itu standar internasional Europe, jadi ya, dan PLN pun pakai standar itu, jadi ya di mana-mana udah banyak. Terus apa lagi? Kalau MG sih udah pasti, tapi harganya kayaknya nggak masuk. Kalau karena MG harganya 400 berapa ya? Tapi kalau punya duit lebih ya nggak apa-apa. Tapi kalau tadi cuma 300-an, saran saya lebih ke arah ya sementara ke Netavi ya. Maksudnya Netavi ini, cuma memang Netavi ini ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu dia memang feel di bawahnya itu harus butuh penyesuaian lama. Jadi kenapa tuh? karena apa ya, nggak tahu ya, saya juga walaupun sebenarnya normal-normal aja, tapi ada feel yang karena entah kaki-kakinya itu kurang rigid gitu ya. Kalau bawa mobil Bingo gitu, saya pernah cobain, atau mobil Omoda E5 gitu ya, ya udah masuk lancar, oke aja, maksudnya kayak nggak ada banyak komplain. Tapi kalau Netavi itu terkesan kayak orang harus butuh penyesuaian dulu. Oh, injakan remnya segini ya, suspensinya begini ya, gini, kalau ngebut belokan itu kalau sampai di atas segini harus begini ya. Jadi Netavi itu kayaknya memang butuh penyesuaian aja gitu. Bukan berarti dia jelek ya, tapi butuh penyesuaian dulu agak lama, baru kayaknya gue bisa tahu nih ngendarain yang enak Netavi itu kayak gini gitu. Itu ya itu bagi saya sih justru kelemahan ya, karena harusnya mobil itu udah duduk cobain, feel-nya sama dengan mobil-mobil yang lain, ya nggak begitu banyak penyesuaian lah. Tapi kalau Netavi kayaknya agak lumayan lama bahwa kita, waduh suspensinya begini ya, limbungnya segini ya, ini segini ya, jadi kita butuh penyesuaiannya agak ini. Tapi ya tadi terlepas dari itu semua, dia paling cocok DC charging, apalagi sudah ada adasnya, harganya di bawah 300 juta, terus siap diajak mancal kemana-mana. Pasti itu CCS-nya DC charging untuk CCS 2 kayaknya paling enak ini gitu sih. Oke, masih ada lagi sih Om. Kayaknya gini, sorry teman-teman ya. Gimana? Ini saya kayaknya udah batasin dulu 3 aja dulu. Karena waktu ya. Ya karena waktu ya, karena banyak banget kalau kita jabarin semua banyak. Saya mau jemput anak dulu gitu ya, karena ada yang berenang teman-teman, ada yang lagi berenang, jadi saya mau jemput dulu. Nanti pokoknya kita lanjut lagi aja kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan ya. Siap. Ya jelas tadi ya teman-teman, kita simpulin ya. Kita simpulin deh, saya tambah 5 menit, kita simpulin bahwa pertama adalah pilih mobil itu sesuai kebutuhan aja. Jadi nggak pasti harus gua harus Omoda E5 nih yang SUV. Ya kalau emang kebutuhan teman-teman tadi cuma punya mobil satu, sebelumnya punya misalkan Panther gitu ya, atau punya mobil Fortuner atau apapun, tapi mau dijual, terus gantinya mobil listrik cuma satu juga. Ya saran saya ini hati-hati. Kalau belinya cuma yang sekelas ARV yang nggak support DC charging, teman-teman yang menyiksa nanti kalau pas lagi mau jalan kemana-mana, teman-teman sulit gitu ya. Nah tapi kalau misalkan teman-teman kondisinya ya memang pengennya cuma satu karena garasi rumah juga cuma satu, ya mau nggak mau beli sekaligus yang bisa support semuanya. Misalnya kayak Omoda E5 itu memang support, terus Netavi yang memang support, dia sudah support DC charging, atau MG ya, MG4EV, atau apapun yang sifatnya DC charging dan CCS 2 itu cocok teman-teman, karena diajak manca langsung, yuk Cirebon, yuk Lampung, yuk Palembang, oke, gak ada masalah. Tapi kalau misalkan REV kurang cocok. Tapi kalau misalkan tadi balik lagi, enggak, saya buat mobil kedua aja, mobil bensin untuk tiba-tiba saya harus keluar kota ada. Oh ya udah, saran saya nggak pernah beli yang Omoda E5 yang harganya sampai 498 juta. Nggak pernah REV aja dulu. cukup REV yang paling murah, atau DFS KSRS aja yang paling murah, tanpa tadi ya memikirkan kenyamanan. Ya udah, cukup pakai itu aja. Kenapa? Ya buat warawiri, pulang ngecas. Walaupun lama dia chargingnya ya, kalau REV yang lain sama itu kan dia nggak support fast charging, dia lama, minimal 10 jam, 14 jam nggak apa-apa. Yang penting 2 hari sekali ngecas, tinggal tidur, besok pagi udah penuh, sudah jalan. Mau keluar kota, pakai mobil SNG-nya dia, ya silakan. Nah itu pemilihannya seperti itu. Bisa di mix itu. Bisa di mix. Tapi kalau misalnya tadi berdasarkan budget lagi, saya budget ada di 300-an. Ya saran saya untuk sekarang ini kayaknya Netavi lebih proper dibanding ya misalkan ada Upload TV, ada Bingo, itu bagus juga teman-teman. Mobil tuh apalagi dealernya Wuling udah di mana-mana ya. Jadi bagus, cuma problemnya DC chargingnya ini masih GBT. Jadi dia belum banyak di SPKLU. Misalnya contoh kayak saya pengalaman kemarin ke Bali. Oh ya, ngomong ke Bali. Saya ke Bali,
itu dari Denpasar naik ke Menjangan saya. Denpasar, Bedugul, Singaraja, Menjangan. Nggak ada GBT. Sama sekali tuh. Sama sekali nggak ada, nggak usah jauh-jauh. Mending kalau misalkan Bali ya, dari Depok sampai ke Surabaya aja tuh GBT cuma satu dan itu belum aktif. Di rest area itu. Di rest area. Bayangin kalau saya bawa bingung atau saya bawa Cloud TV, ya kan berlama-lama saya di SPBU pakai yang 7 kW. Nah, ini saya nggak sama sekali menjelekkan ya. Cloud TV itu Disclaimer lah. bagus banget, maksudnya nyaman, enak. Bingo juga sama gitu, enak. Bahkan feel bawanya aja saya bawa Bingo sama bawa Netavi, saya lebih pede bawa Bingo dibanding bawa Netavi. Nah, ini ya. Tadi saya bilang bawa langsung saya nggak ngerasain feel yang aneh-aneh. Tapi kalau Bingo saya ngerasain yang aneh-aneh, kok ini begini ya, ini kok begini ya. Tapi walaupun nanti kalau udah biasa ya enak-enak aja gitu ya, sama-sama aja. Tapi tadi buat orang yang baru memigrasi atau mau nambah atau tadi misalnya sesuai dengan budget tadi 300 juta, saran saya ya lebih baik kalau cuma mobil 300 juta tapi mobil yang untuk ganti mobil lama ya. Ya berarti dia cuma punya satu. Terus itu mobil utamanya lah. Utamanya dia bakal ya. Saran saya minimum 300 juta Netavi. Atau kalau dia bisa tambah dikit MG4 EV better. MG ya ini kan karena yang ada di Indonesia baru itu ya. Iya. Mungkin nanti ada BYD, ada baik bukan sorry ada GAC misalkan. Tapi atau kalau misalkan nanti Hyundai katanya mau ngeluarin juga ya, saya nggak tahu kalau yang murah-murah. Tapi minimum untuk sekarang kayaknya ya saran dari saya ya, ini nggak, saya sama sekali nggak bagus-bagusin kan, apalagi kalau karena saya punya gitu ya, nggak sama sekali. Yang jelas kayaknya Netavi masih menjadi better karena dia sudah support AC charging, 4 pintu, ya proper juga, mobilnya gede juga, bagasi gede juga, siap diajak kemana-mana. CCS 2 DC charging CCS 2 yang kompatibel di seluruh Indonesia katanya. Jadi sama-sama garansi baterai lifetime juga. Kayaknya Netavi. Kayaknya begitu teman-teman ya. Ini bukan menjelekkan MG, menjelekkan Wuling, enggak ya sama sekali. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya punya ketiga mobil tadi ya. REV saya punya. REV saya lebih suka, makanya tadi kan kita pakainya REV kan. Saya pakainya REV. Mungil dan juga lincah. Kita mau muter-muter, saya jemput Om Randy tadi dari rumahnya. Itu lebih enak teman-teman, karena masuk-masuk gang-gang enak tuh. Banyak lemahnya, banyak kelebihannya kan. Juga. Terus irit pula. Mas, kalau saya pakai Omoda i5 emang lebih nyaman, lebih enak dilihatnya, lebih maco, lebih gegar. Kita mau kemana-mana enak, mau terabas-terabasan, mau gaju-gaju kan oke. Tetapi tadi yang kita bayar bukan kenyamanannya nih, karena yang tadi saya bold ya, garis besarin bahwa tidak dari kenyamanan. Kalau dari kenyamanan udah jelas beli yang paling mahal, kalau perlu beli Kia EV9 gitu kan, atau Ioniq 6 gitu kan. BMW juga ada BMW iX gitu kan. Ya, kalau emang mau yang nyaman dan segala macam. Tapi yang buat kaum mendang-mending lah, buat kayak kita kaum mendang-mending yang pilih yang mana ya, punya duit cuma 300 juta nih, pilih yang mana ya. Saran saya tadi lah ini gitu teman-teman. Oke gitu teman-teman ya. Jadi nanti kita sambung lagi kalau ada pertanyaan lagi. Kalau enggak ya di kolom komentar kita nanti di YouTube, teman-teman bisa komen lah di situ ya. Oke, sekian teman-teman, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.